Om Swastiastu, selamat siang Ibu Guru. Hari ini saya membuat tugas biologi. Sebelumnya saya sudah buat sih tugas biologi, cuman waktu itu saya lagi dalam keadaan di kampung, jadi waktu itu laptop terus USB juga di sana. Kebetulan saya simpen datanya di sana, terus USB-nya ketinggalan, jadi saya lupa ngumpul. Udah sekitar 2 minggu yang lalu saya bakat nggak peduli, jadi maaf Bu, sekarang saya buatnya kayak gini aja dah. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apakah yang kalian jelaskan apa yang kalian ketahui tentang COVID-19, kalau salah itu pertanyaannya. COVID-19 atau yang biasa kita sebut coronavirus atau nama latinnya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang dapat menyerang sistem pernapasan pada tubuh manusia. Virus itu juga dapat menyebabkan gangguan kecil terhadap sistem pernapasan dan juga infeksi terhadap paru-paru dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019 kemarin, dan juga virus ini sangat cepat menyebar ke negara lain termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Oleh karena itu, banyak negara yang sudah menerapkan kebijakan lockdown termasuk Indonesia, dan juga Indonesia melakukan penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk menanggulangi virus corona ini. Selain itu juga pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dengan cara diam di rumah saja atau berjarak radius 1 meter dengan orang lain, dan juga selalu memakai masker dimanapun berada seperti saya, biar kelihatan anak biologinya, jadi saya pakai masker untuk buat tugas ibu. Oke, saya akan menjelaskan sedikit persentase terkonfirmasinya COVID-19 ini di Indonesia. Yaitu sekitar 16.000 jiwa di Indonesia sudah terkonfirmasi positif dan juga 1.049 orang meninggal. Ini tidak sebanding dengan negara yang lain seperti Italia, India, atau Amerika. Namun ini sudah termasuk dalam presentasi banyak, yaitu 6,5% penduduk Indonesia terjangkit COVID-19. Dan juga WHO menetapkan bahwa Indonesia adalah negara terakhir yang akan terbebas dari COVID-19 ini. Indonesia orangnya barbar Bu, kayak ibu. Perlu kita ketahui juga bahwa COVID-19 ini tidak hanya menyerang lansia, walaupun sebagian besar menyerang lansia. COVID-19 ini tidak mengenal jenis, umur, kaya atau miskin, itu semuanya bisa kena, jadi waspada. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan gejala COVID-19. Biasanya sebagian besar yang kena gejala itu punya gejala-gejala ringan yang tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Tapi saya akan menjelaskan 3 gejalanya. Yang pertama itu gejala umum. Biasanya kita itu batuk kering, demam, terus capek, mudah capek. Yang kedua itu gejala yang tidak cukup umum. Biasanya tenggorokan mulai nyeri, terus dan juga sistem indera penciuman itu jadi mulai memudar. Terus yang ketiga itu gejala yang serius. Sistem pernapasan mulai terganggu, sesak nafas, dada mulai tertekan, dan juga kehilangan gairah untuk bergerak atau berbicara. Oke, pertanyaan ketiga. Hubungkan dengan materi sistem imunitas, bagaimana mekanisme dari COVID-19 ini menyerang tubuh kita, dan apakah orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 bisa kambuh lagi? Jelaskan dengan menghubungkan ke sistem imun. Oke. Saat tubuh kita terserang atau terinfeksi virus, maka tubuh kita akan mengeluarkan sistem pertahanan kekebalan atau imunitas bawaan standarnya, yang sebagaimana akan melawan virus apapun itu. Lalu setelah itu akan terjadi pelepasan protein yang bernama interferon yang akan mengganggu kemampuan virus untuk bereplikasi di dalam sel-sel tubuh. Interferon ini juga dapat merekrut sel-sel kekebalan tubuh lain untuk menyerang virus agar tidak mudah tersebar. Lalu idealnya, respon awal ini memungkinkan sel tubuh mendapatkan kendali atas infeksi dengan cepat. Jadi pada dasarnya tubuh kita ini sangat memerlukan sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh untuk terbebas dari serangan kuman, bakteri maupun virus. Oke. Apakah orang yang sudah terinfeksi COVID-19 bisa terinfeksi kembali? Kita hubungkan dengan sistem imunitas. Berdasarkan teori, jika
tubuh kita terinfeksi virus dan kita dapat mengalahkannya, berarti itu secara tidak langsung kita menumbuhkan antibodi dalam tubuh kita untuk melawan virus tersebut. Dan antibodi itu akan selalu atau tetap ada dalam tubuh kita selamanya. Namun itu secara teori. Namun baru ini ada hal atau bukti yang dapat membantah atau meragukan pendapat tersebut. Pada konferensi 6 April kemarin di Korea Selatan, terdapat seorang yang sudah sembuh dari COVID-19 itu positif untuk kedua kalinya. Nah, hal ini dapat membuktikan bahwa kita harus mengembangkan selalu sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita, karena virus itu bersifat permanen. Seorang profesor dapat membuktikan bahwa virus bisa menjadi endemik dan juga lanskap penyakit menular yang berpotensi menyebabkan wabah pembunuh secara berkala. Jadi, apakah orang yang sudah terinfeksi COVID-19 bisa terinfeksi kembali? Jawabannya bisa. Jadi, jika tidak ingin terkena atau terinfeksi kembali, kita harus mengembangkan selalu sistem imunitas kita. Oke? Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Pertanyaannya adalah cara mendeteksi COVID-19. Yaitu yang pertama ada rapid test. Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi dalam tubuh, yaitu IgM dan IgG, yang dibentuk oleh tubuh untuk melawan virus corona. Nah, jadi antibodi ini dibentuk dalam tubuh jika ada paparan virus corona. Jadi kalau antibodinya itu terdeteksi dalam tubuh, itu berarti kita atau tubuh telah terkena paparan virus corona. Begitu sebaliknya. Jadi cara pemakaian rapid test itu ada alat dalam paket rapid test itu seperti suntikan, itu disuntikan di lengan atau biasanya di jari sih. Lalu DNA-nya diambil lalu dites begitu. Sama kayak tes darah. Nah, jadi rapid test di sini itu fungsinya hanya untuk mengecek screening di awal atau penyaring dan bukan untuk mendiagnosa bahwa tubuh terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Yang kedua ada PCR atau polymerase chain reaction, yaitu pengecekan laboratorium untuk mencari keberadaan material genetik dalam sel, bakteri, ataupun virus. Nah, kalau rapid test fungsinya untuk mengecek di awal screening ataupun penyaring, maka fungsi dari PCR ini adalah mendiagnosa COVID-19. Jadi dia mendeteksi keberadaan material genetiknya. Oke, jadi cara penggunaan alat PCR ini ada yang namanya thermocycler beserta skemanya. Jadi itu ada alat kayak pembersih telinga itu, cuma lebih panjang, jadi dimasukin ke hidung. Lalu inti sel yang berupa DNA itu diambil terus dicek. Lalu yang terakhir itu dengan cara TCM atau tes cepat molekuler. Itu tes tersebut baru diusulkan oleh pemerintah yang pada dasarnya sih alat itu biasa digunakan pakai ngecek tuh. Cara penggunaannya 11-12 sama rapid test atau PCR. Terus mesinnya lebih canggih juga, lebih banyak alat-alatnya, tapi kurang akurat, terus penggunaannya lama, jadi berbelit-belit gitu. Kalau disuruh memilih antara 3 tes tersebut, saya memilih rapid test dibanding TCM yang kurang akurat dan lambat, terus PCR yang lambat tapi akurat, dan rapid test cepat tapi kurang akurat. Tapi saya memilih rapid test karena penggunaannya juga lebih simpel. Terus di masa pandemi sekarang juga lebih gampang dicari. Walaupun kurang akurat pasti kelihatan lah sedikit-sedikit kan. Oke, selamat sore Ibu. Saya sudah menyelesaikan tugas yang Ibu suruh walaupun lambat. Setidaknya saya buat, Bu ya. Saya udah buat sih, Bu. Cuman ketinggalan di kampung, malas saya pulang kampung, Bu. Semoga Ibu terima tugas saya. Soalnya saya udah buat dari jam 12 sampai jam setengah 5. Sekarang ini saya mau olahraga, Bu. Itu aja deh, Bu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan sama keluarga, dilancarkan rezekinya dari rumah juga. Dan semoga Radit bisa cepat ketemu Ibu yang cerewet di kelas. Dah, Om Santi Om.